Kalian tahu nggak sih, ternyata dalam produk skincare yang biasa kita pakai itu mengandung silikon loh. Mungkin terdengar aneh dan menakutkan ya teman-teman, tapi penggunaan silikon dalam produk skincare atau makeup itu merupakan hal yang biasa dan aman selagi kandungan silikon dalam produk tersebut dalam batas wajar. Tetapi, penggunaan nama silikon dalam produk skincare atau makeup tidak disebutkan secara langsung, di mana pada umumnya ditulis dengan nama senyawa yang diakhiri dengan kon, seperti dimetikon dan silometikon. Nah, bicara mengenai silikon, ternyata silikon merupakan salah satu unsur yang ada di dalam periode ketiga loh. Apa sih unsur periode ketiga itu? Dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalam periode ketiga? Penasaran kan? Mari kita bahas. Unsur periode ketiga artinya adalah unsur-unsur yang berada di periode ketiga dalam tabel periodik. Ada 8 unsur dalam periode ketiga, yaitu natrium atau Na, magnesium atau Mg, aluminium atau Al, silikon atau Si, fosfor atau P, belerang atau S, klorin atau Cl, dan argon atau Ar. Natrium dan magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa, aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral, klorin umumnya ditemukan dalam bentuk molekul diatomik. Nah, yang terakhir, sulfur dan argon biasa ditemukan dalam keadaan bebas. Nah, bicara mengenai magnesium dan aluminium, kalian jadi kepikiran nggak sih, kalau dalam periode ketiga, apakah semua unsur-unsurnya mengandung logam juga? Jawabannya, tentu tidak. Natrium, magnesium, serta aluminiumlah yang merupakan unsur logam. Silikon adalah unsur peralihan dari logam ke non-logam atau biasa disebut metaloid. Fosfor, belerang, serta klorin adalah unsur non-logam. Dan yang terakhir adalah argon, yang merupakan golongan gas mulia. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya adalah kelimpahan alam periode ketiga. Unsur pertama yang akan kita bahas adalah klorin. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah. Dalam bentuk gas, klorin berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun. Dalam bentuk cair atau padat, klorin sering digunakan sebagai oksidan, pemutih, atau desinfektan. Selanjutnya adalah fosfor. Fosfor di alam terdapat di kulit bumi dalam senyawa yang pada umumnya senyawa fosfat. Sumber utama senyawa fosfat terdapat pada batu karang fosfat atau fosforit, yang penyusun utamanya adalah kalsium fosfat atau fosfor. Selebihnya terdapat di dalam semua sel tubuh, separuhnya di dalam otot dan di dalam cairan ekstraseluler. Fosfor merupakan bagian dari asam nukleus DNA dan RNA yang terdapat dalam tiap inti sel dan sitoplasma tiap sel hidup. Unsur ketiga adalah sulfur atau belerang. Bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfid dan sulfat. Dia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Unsur selanjutnya adalah silikon. Senyawa silikon yang dibentuk bersifat paramagnetik. Unsur kimia ini ditemukan oleh Jöns Jacob Berzelius. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik. Unsur selanjutnya adalah aluminium.
Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi dan dapat ditemukan pada peralatan rumah seperti panci. Selanjutnya adalah magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi serta merupakan unsur telarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran untuk membuat campuran aluminium magnesium. Unsur selanjutnya adalah argon. Argon termasuk golongan gas mulia. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Selanjutnya adalah unsur terakhir. Unsur terakhir adalah natrium. Natrium terkandung pada makanan yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan basa dalam tubuh. Natrium juga terdapat pada garam dapur. Sekian penjelasan singkat tentang kelimpahan alam periode ketiga. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat unsur periode ketiga. Sifat unsur periode ketiga terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama adalah sifat fisika. Di dalam sifat fisika terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati elektron. Jari-jari atom dari kiri ke kanan yaitu NaCl semakin kecil. Hal itu disebabkan oleh muatan inti yaitu proton. Atom yang sebelah kanan semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektron semakin kuat. Kemudian, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit luar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi ionisasi dari NaKAl cenderung sebagian besar. Energi ionisasi Al lebih kecil dari Mg, dan energi ionisasi S lebih kecil dari P. Hal ini terjadi karena Mg dan P membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Yang selanjutnya adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan suatu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dan atom lain untuk membentuk anion, yaitu ion negatif. Afinitas elektron dari NaCl terjadi penyimpangan pada Al dan P. Hal ini terjadi karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Lalu, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan, unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu NaCl semakin besar. Hal ini terjadi karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Dan yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih, unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan yaitu NaCl meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada golongan 4A yaitu silikon. Kemudian turun secara drastis pada golongan 5A yaitu fosforus. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur antar atom masing-masing unsur, dan bisa kita lihat di tabel bawah ini. Kemudian yang kedua adalah sifat kimia. Di dalam sifat kimia ada 3 jenis sifat. Yang pertama ada sifat logam dan non-logam. Pada sifat logam dan non-logam, sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri, sifat logam akan semakin kuat, dan bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Kemudian sifat reduktor dan oksidator. Jari-jari atom dari NaCl semakin kecil, berarti semakin sulit melepas elektron. Semakin mudah melepas elektron, semakin kuat reduksinya. Sebaliknya, semakin sulit melepas elektron, semakin kuat oksidasinya. Jadi, semakin ke kiri, reduktor semakin kuat. Dan bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, yang terakhir adalah sifat asam dan basa. Pada sifat asam dan basa,
NaCl, energi ionisasi bertambah, sehingga sifat basa berkurang dan sifat asam bertambah. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan tentang unsur periode ketiga tadi, tentunya kalian bertanya-tanya kan, mana sih kita bisa menemukan unsur periode ketiga ini? Nah, dengan adanya saya di sini, saya akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi, simak baik-baik, oke? Kita mulai dari yang pertama ya teman-teman, yaitu natrium. Kita bisa menemukan natrium di dalam garam loh. Itu sesuai sih sama unsur kimianya. Itu gabungan antara natrium dan klorida atau NaCl. Nah, yang selanjutnya adalah magnesium. Ternyata kita bisa menemukan magnesium itu di dalam kacang-kacangan loh teman-teman. Seperti di dalam kacang almond atau kacang kedelai. Lalu aluminium. Sumber alami aluminium itu kita bisa temukan di dalam batu bauksit ya. Dan untuk silikon, seperti yang sudah kita singgung di awal video tadi, kita bisa menemukan silikon di dalam produk makeup atau skincare yang sama ini kita pakai. Itu, saya nggak harus mengendorse juga kan. Kemudian untuk fosforus, kita bisa menemukannya di dalam daging ya. Tapi tidak semua daging kita bisa menemukan fosforus, hanya di daging-daging tertentu saja, seperti daging ayam, babi, dan daging salmon. Daging sapi tidak ya. Lalu belerang. Untuk unsur periode ketiga yang satu ini, seperti nama lainnya, yaitu sulfur, kita bisa menemukan belerang di dalam pupuk sulfur ya. Kemudian adalah klorin. Untuk klorin, kita bisa menemukannya dengan mengelektrolisis antara air dan garam ya. Dan yang terakhir adalah argon. Nah, kenapa saya meletakkan gambar argon paling nyentrik daripada yang lainnya? Karena argon itu bisa kita temukan di dalam udara yang kita hirup, walaupun cuma 0,93% sih. Tapi nggak mungkin kan saya meletakkan gambar udara di situ. Nah, selanjutnya mari kita bahas cara atau metode pengambilan unsur periode ketiga. Jadi, cara atau metode pengambilan unsur periode ketiga ini disebut juga dengan proses ekstraksi. Proses ekstraksi unsur periode ketiga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara elektrolisis, dan yang kedua dengan cara reduksi. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa metode pengambilan unsur-unsur yang ada di alam sekitar. Yang pertama, proses ekstraksi logam natrium atau Na. Natrium merupakan salah satu logam alkali yang sangat reaktif. Ekstraksi logam natrium dapat dilakukan dengan metode elektrolisis. Natrium hanya dapat diperoleh dari elektrolisis lelehan NaCl menggunakan cell down. Yang kedua, proses ekstraksi unsur klorin atau Cl. Sumber utama klorin merupakan lelehan larutan NaCl yang berasal dari air laut dan garam batu. Ekstraksi unsur klorin dapat diperoleh dari lelehan larutan NaCl dalam cell down dengan reaksi sebagai berikut. Jadi, itu tadi merupakan proses, cara, atau metode yang dapat dilakukan untuk mengambil unsur-unsur periode ketiga yang ada di alam sekitar. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Nah, teman-teman, di sini kita akan memasuki manfaat unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama adalah natrium. Manfaat natrium bagi tubuh, di antara lainnya berperan dalam keseimbangan asam basa cairan tubuh, membantu mempertahankan integritas sel syaraf dan sel otot, keseimbangan osmosik cairan ekstraseluler. 2. Magnesium adalah salah satu dari 6 mineral yang paling penting yang terkandung di dalam tubuh manusia. Magnesium membantu membangun tulang, memperbaiki penampilan fungsi saraf, dan merupakan elemen yang sangat penting untuk penghasilan energi dari makanan yang diasup oleh manusia. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium sering digunakan dalam struktur pesawat terbang, rangka etalase, rangka pintu, dan jendela. Peralatan-peralatan dapur sebagiannya pembungkusnya adalah aluminium foil, dan sebagiannya di dunia kimia logam aluminium
digunakan sebagai reduktor dalam berbagai ekstraksi ion logam dari larutannya. Yang keempat adalah silikon. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Silikon dalam bentuk mineral dikenal pula sebagai zat kersik. Yang kelima, kegunaan fosfor. Yang terpenting adalah dalam pembuatan pupuk dan secara luas digunakan dalam bahan peledak, korek api, kembang api, pestisida, odol, dan deterjen. Yang keenam, belerang merupakan sumber daya yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan baku asam sulfat. Selain itu, belerang umum digunakan dalam membuat korek api, bubuk mesiu, insektisida, fungisida, dan sebagainya. 7. Klorin. Fungsi utama klorin adalah menghambat pertumbuhan serta membasmi bakteri dan berbagai jenis mikroba. Selain manfaat ini, klorin seringkali digunakan sebagai penjernih air minum dan kolam renang. Yang ke-8, argon. Argon banyak digunakan sebagai gas pelindung intern dalam pengelasan dan proses induksi bersuhu tinggi lainnya, di mana bahan yang biasanya tidak reaktif menjadi reaktif. Sebagai contoh, atmosfer argon digunakan dalam tandur listrik grafit untuk mencegah grafit terbakar.